Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Taib, akhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Salah satunya adalah nikmat talabul ilmi, karena tidak setiap orang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Kemudian yang lebih pantas kita syukuri lagi adalah nikmat hidayah, iman dan Islam yang merupakan sebesar-besar nikmat bagi kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada setiap muslim yang mengikuti sunnah beliau hingga datangnya hari kiamat. Baiklah, kita pada kesempatan kali ini akan masuk ke bab yang kelima, yaitu bab doa ila syahadati alla ilaha illallah. Ya, ini kita masuk ke dalam bab doa, dakwah atau ajaan atau seruan syahadah alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullah ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ni wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ini adalah jalanku, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, aku mengajak untuk mentauhidkan Allah ala basirah, berdasarkan bukti, ilmu, petunjuk. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Taib, ayat ini ada beberapa mufradat. Sabili dalam ayat ini bermakna tariqi wa sunnati, jalanku dan sunnahku. Maksudnya jalan dan sunnahnya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud sabili di dalam ayat ini adalah jalan dan sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ilallah, aku dan orang-orang yang bersamaku mengajak kepada Allah. Maksudnya mengajak kepada Allah illa dijak kepada agama Allah, mengajak kepada agama Allah. Ala basiratin bimakna ala ilmin, berdasarkan ilmu, wa burhan petunjuk, wa burhanun syar'iyyun wa aqliyun, berdasarkan petunjuk syar'i dan petunjuk yang bisa diterima oleh akal. Wa man ittaba'ni bimakna iqtadabi bimakna Mada? Apa artinya iktadabi?
Iktadabi itu artinya mengambil suri tauladan. Suri tauladan, mengambil teladan, mengambil contoh. Bi maksudnya mengambil contoh dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ayat ini sebagai landasan untuk seseorang berdakwah kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwasannya dakwah untuk mengajak kepada agama Allah itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Ada 3 tingkatan berdasarkan kondisi orang yang didakwai. Berdasarkan kondisi orang yang didakwai. Yang pertama adalah apabila kondisi orang yang didakwai, objek dakwah itu seseorang yang cinta dan mencari kebenaran. Jadi objek yang didakwai, orang yang akan didakwah itu orang yang pada dasarnya memang cinta pada kebenaran dan dia berusaha mencari kebenaran. Ketika dia mengenal kebenaran, dia langsung terpengaruh dan langsung mengikuti kebenaran tersebut. Maka untuk objek dakwah yang seperti ini, orang yang kita dakwai kalau modalnya seperti ini, cukup kita kita seru, kita ajak dengan hikmah. Tidak membutuhkan ceramah yang banyak dan tidak membutuhkan untuk kita berdebat dengannya. Cukup kita tunjukkan saja dengan hikmah. Kita tunjukkan kebenaran tersebut. Enggak perlu kita nasihati atau ceramai banyak-banyak. Dia karena apa? Dia cinta kepada kebenaran dan mencari kebenaran. Ketika sudah mendapat kebenaran, dia langsung mudah terpengaruh dan mengikuti. Maka dakwahnya hanya cukup dengan hikmah. Enggak perlu berdebat, enggak perlu diceramai panjang-panjang. Adapun tingkatan objek dakwah yang kedua disebutkan Ibnul Qayyim adalah orang yang dia sibuk apa? Sibuk untuk membela lawan dari kebenaran. Sibuk untuk membela lawan dari kebenaran maksudnya apa? Dia itu justru membela hal-hal yang tidak benar. Membela hal-hal yang sikapnya mungkar itu. Dia menjadi pembelanya. Lalu bagaimana kita ketika berdakwah menghadapi orang yang modelnya seperti ini? Tentu beda dengan orang yang jenis yang pertama tadi. Kalau modelnya seperti yang kedua ini, maka kita perlu memberikan ceramah yang mungkin agak banyak kepadanya. Kita ceramah, kita berikan banyak pengertian, kemudian kita motivasi dia. Kita berikan motivasi agar menerima kebenaran tersebut, sekaligus kita berikan ancaman ketika dia tidak mau menerima kebenaran tersebut. Jadi kita motivasi sekaligus kita ancam supaya dia bisa menerima kebenaran. Adapun orang yang jenis ketiga, objek dakwah yang ketiga adalah seseorang yang menentang kebenaran. Menentang kebenaran dan dia berpaling dari kebenaran. Maka untuk objek dakwah yang semacam ini Ibnul Qayyim mengatakan maka kita mendebatnya dengan cara yang paling baik. Kalau dia mau kembali kepada kebenaran, maka itulah yang diharapkan. Kalau memang dia sudah tidak mau kembali kepada kebenaran, kita tetap berusaha dengan dengan cara berdiskusi, berdebat dengan dia supaya dia kita harapkan bisa kembali kepada kebenaran. Itu tadi adalah ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim menyebutkan bahwasannya dakwah untuk mengajak kepada agama Allah itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Ketika seseorang berdakwah mengajak kepada agama Allah, mengajak kepada Allah, harus ada 2 syarat yang terpenuhi. Apa itu? Yang pertama adalah bahwasannya dia harus ikhlas.
hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala adalah syarat yang pertama. Seorang dai hendaknya mendasari, melandasi dakwahnya untuk mengajak kepada agama Allah dengan niat yang ikhlas. Kemudian yang kedua, hendaknya dakwahnya itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ini harus terpenuhi. Apabila seorang dai, seseorang mubaligh, seseorang yang mengajak kepada kebenaran, dia tidak memiliki syarat yang pertama, dia tidak ikhlas di dalam dakwahnya, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang berbuat apa? Syirik. Dia berbuat musyrik karena niatnya bukan untuk Allah. Kalau bukan untuk Allah berarti niatnya untuk yang lain. Mungkin untuk pujian manusia, mungkin untuk mendapatkan kedudukan dunia dan lain sebagainya. Kemudian apabila seorang dai memenuhi syarat yang pertama, dia ikhlas dalam dakwahnya itu dilandasi sifat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak mencocoki apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah seorang pelaku bid'ah, mubtadi', dia seorang pelaku yang berbuat bid'ah. Maka seorang dai ketika berdakwah hendaklah dia berilmu tentang apa yang akan dia perintahkan kepada manusia dan apa yang akan dia larang kepada manusia. Dan hendaknya seorang dai itu mempunyai sifat yang lemah lembut kepada objek dakwahnya, tidak bersikap keras itu. Karena apa? Karena menerima kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat berat. Coba Nabi Musa itu diperintahkan Allah untuk menyeru Fir'aun dengan perkataan yang apa? Yang lemah lembut. Allah perintahkan Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun, suruh mengatakan dengan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan Fir'aun mau kembali. Itu saja Musa mendakwai Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Apalagi kita mendakwai sesama muslim, maka harus dengan sifat yang lemah lembut, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekasaran. Mentang-mentang masih muda, masya Allah. Ya, karena orang muda itu biasanya sulit untuk mengendalikan emosi itu ya. Yang banyak pokoknya pengennya ekstrim itu, radikal ya. Nggak boleh, harus lemah lembut ketika berdakwah. Kemudian hadis ini secara global bahwasannya Allah memerintahkan nabinya. Siapa nabinya yang dimaksud dalam ayat ini? Rasulullah Muhammad SAW. Allah memerintahkan nabinya di dalam ayat ini untuk mengajarkan kepada manusia dan menjelaskan kepada manusia apa yang dijelaskan, apa yang diajarkan Nabi, tariqatuhu wa sunnatuhu, jalannya Nabi dan sunnahnya Nabi, wa anna manhajahu fil hayati huwa manittaba'u ad-da'wata ila dinillahi wa tauhiduhu. Bahwasanya manhaj beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan itu adalah orang-orang yang mengikuti beliau berdakwah untuk mengajak ke dalam agama Allah dan mentauhidkannya. Wa annahu fi dzalika, dan di dalam dakwah tersebut ala ilmin wa burhan, berdasarkan atas ilmu dan petunjuk, huwa wa man iktada bihi wa saddaqa bihi, dan orang-orang yang mengikuti beliau mengambil suri teladan dari beliau dan membenarkan apa yang beliau bawa.
wa annahu yunazzihallaha wa yu'azzimahu an yakuna lahu syarikun fi rububiyyah wa asma'ihi wa sifatihi, dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu mensucikan Allah dan mengagungkan Allah, yang tidak ada bagi Allah itu sekutu di dalam rububiyah, di dalam asma dan sifatnya, dan bahwasannya wa annahu bari'un minal musyrikin wa syirkihim, dan bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam itu berlepas diri dari orang-orang musyrik dan dari kesyirikan mereka. Dari hadis ini, dari ayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Al-awwal wujubu al-ikhlasi fi da'wati ila Allah, adalah wajibnya ikhlas di dalam berdakwah kepada Allah. Wajibnya ikhlas ketika kita berdakwah untuk mengajak manusia ke dalam agama Allah. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini adalah yajibu an takuna ad-da'wata ila Allahi qa'imatun 'alal hujjati wal burhan, bahwasannya dakwah kepada Allah, dakwah mengajak kepada agama Allah itu wajib berdasarkan bukti-bukti dan petunjuk. Berdasarkan bukti dan petunjuk. Tidak boleh dakwah enggak ada ayat yang mendukung, tidak ada buktinya, tidak ada hujahnya, tentu tidak akan berhasil dakwah tersebut. Kemudian faedah ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah wujubul bara'ati minasyirki wa ahlihi, wajibnya berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Wajibnya berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kemudian faedah selanjutnya, la yasihu al-amal illa muwafiqan lima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan itu tidak sah kecuali mencocoki dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah amalan tidak akan sah walaupun ikhlas niatnya, tidak ada contohnya dari Nabi, amalan itu tidak akan diterima, tidak sah, tertolak. Kemudian faedah selanjutnya, wujubu tanzihillahi amma la yaliku bijalalih, wajibnya mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak bagi keagungannya, yang tidak layak bagi keagungannya. Wajibnya mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak bagi keagungannya, bagi keagungan Allah. Baik, nantakil ila al-hadits. Kita lihat hadisnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma, ketika ba'asa Mu'adan, mengutus Mu'ad ilal Yaman, ke negeri Yaman, Mu'ad bin Jabal. Qala lahu, Rasulullah bersabda kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman, sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum min ahlil kitabi, dari golongan ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatun alla ilaha illallah, maka
jadikanlah hal pertama yang engkau serukan kepada mereka syahadat bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Syarat yang pertama. Kemudian wa fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat dikatakan illa an yuwahhidullah, agar mereka itu mentauhidkan Allah. Mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, hanya menyembah Allah saja. Fa inhum ata'uka lidzalika, kalau mereka maksudnya adalah ahli kitab tadi sudah mentaati Mu'adz di dalam hal tersebut, mereka sudah mau mengucapkan kalimat syahadah, kemudian meyakininya, kemudian mengamalkannya, maka apa perintah Rasulullah selanjutnya? Fa in ata'uka lidzalika, kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal tersebut, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka, annallaha iftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin, bahwasannya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalika, kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal tersebut, mereka sudah melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, fa'alimhum annallaha iftaradu alaihim shadaqatan tu'khadu min aghniyaihim, ajarkanlah kepada mereka Allah telah mewajibkan sedekah. Maksud sedekah di sini adalah zakat. Mewajibkan zakat tu'khadu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka. Faturaddu ala fuqaraihim, kemudian zakat itu dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Fa inhum ata'u dzalika, kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal tersebut, fa iyyaka, maka hati-hatilah, waspadalah, wa karaima amwalihim, hati-hatilah terhadap harta mereka yang paling berharga. Maksudnya apa? Kalau mengambil zakat jangan dari harta yang paling mereka cintai, ambil saja dari pertengahan harta mereka yang tidak terlalu bagus dan tidak terlalu jelek. Ambil harta zakat dari harta yang pertengahan. Wattaqi da'watal madlum, dan takutlah terhadap doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu, karena sesungguhnya laisa bainaha, tidak ada di antara doa tersebut, wa bainallahi, di antara doa dan Allah, hijabun, tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Maksudnya apa? Doa orang yang terzalimi itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun orang yang berdoa itu orang yang tidak bagus akhlaknya. Tapi ketika dia terzalimi, doanya akan terkabul. Maka ini sebagai bentuk peringatan kepada diri kita semua, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Kalau orang lain kita zalimi, dia berdoa yang tidak baik untuk kita, Allah pasti akan mengabulkan. Walaupun dia bukan orang yang baik gitu. Walaupun dia juga suka bermaksiat, tapi karena statusnya terzalimi, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Taib, sarhul kalimat. Lama ba'asa di sini apa maksudnya? Arsala bermakna mengutus, bukan membangkitkan, mengutus. Kalau bahasa secara harfiah artinya membangkitkan. Maksudnya bahasa di sini mengutus. Wa kana irsalun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad sanatan asyra qabla haji an-Nabi alaihi salatu wasallam. Mu'ad ini diutus ke zaman 10 tahun sebelum haji wada. Ahlul kitab bimakna al-Yahud wal Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara. Apa hadis tadi bunyinya? Syahadatu ala ilaha illallah. Maksudnya apa? Kalau apa yang diperintahkan pertama kali adalah syahadat la ilaha illallah, maksudnya apa? Maksudnya adalah nutqan biha. Nutqan biha bermakna mereka mengucapkannya, mengikrarkan syahadat. Wa ma'rifatu maknaha, bukan hanya mengucapkan, akan tapi juga memahami makna
la ilaha illallah. Jadi muskilah sekarang. Kalau orang kafir jahiliyah penyembah patung diajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Mereka tidak mau bukan karena tidak paham. Mereka paham kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, otomatis mereka harus meninggalkan semua sesembahan mereka kecuali Allah saja. Tapi orang Islam sekarang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengetahui maknanya. Mereka mengucapkan syahadat, mereka menyembah Allah, mereka sholat kepada Allah, mereka mengucapkan syahadat, tapi masih datang ke kuburan, meminta berkah dari penghuni kubur, meminta rezeki, meminta sembuh dari penyakit. Banyak tersebar. Ada lagi seorang, ada kuburan kiai itu, ada juru kuncinya. Ditanya, kenapa ini makamnya harus dijaga? Ini makamnya bahaya, kalau nggak dijaga nanti terbang makamnya ini. Gimana ini? Bisa terbang makamnya katanya. Khurafat, cerita-cerita yang dusta. Ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Kita harus memahami makna la ilaha illallah, bukan hanya mengucapkan. Karena banyak orang Islam sekarang mengucapkan la ilaha illallah tapi ucapannya tidak sesuai dengan amalnya, karena nggak tahu apa hakikat la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah mau lewat tempat yang dikeramatkan, bunyikan klakson, lempar koin, aneh-aneh itu. Dia cerita sebuah jembatan, katanya kalau lewat jembatan tersebut enggak bunyikan klakson itu nanti celaka, bisa celaka itu. Atau harus melemparkan uang koin itu. Itu la ilaha illallahnya gimana? Belum kuat berarti, belum paham la ilaha illallah. Taib adana ilahuna awalan. Istamir fa insyaallah fi usbu'il qadim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.